Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ridana dengan NIM 2002020055 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Unit 02. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Neraca Perdagangan Indonesia dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pembimbing Salman SE MSI. Yang akan saya bahas pada materi ini adalah yang pertama, keadaan neraca perdagangan Indonesia dalam 5 tahun yang terakhir. Yang kedua, sumber pemasukan terbesar setiap tahunnya. Yang ketiga, sumber pendapatan terendah setiap tahunnya. Yang keempat, kebijakan apa yang dilakukan untuk meningkatkan neraca perdagangan. Dan yang terakhir adalah pendapat saya dalam kebijakan apa yang dapat kita gunakan guna meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan. Apa sih neraca perdagangan itu? Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi, neraca perdagangan itu mencakup tentang ekspor dan impor. Untuk menghitung nilainya, kita dapat gunakan rumus sebagai berikut. Ekspor dikurang impor. Jika ekspor lebih banyak daripada impor, itu disebut dengan surplus atau laba. Namun sebaliknya, jika ekspor lebih sedikit daripada impor, itu disebut dengan defisit atau rugi. Selanjutnya, jika ekspor sama dengan impor, itu disebut dengan seimbang. Pada tabel yang sudah saya lampirkan, dapat kita lihat neraca perdagangan pada tahun 2017 itu sebanyak 11.842,6, yang dimana nilai dari migasnya itu minus 8.571,9 dan non-migasnya itu 20.414,5. Pada tahun 2018, neraca perdagangannya itu minus 8.698,7 yang dimana migasnya itu minus 12.697,1 dan non-migasnya itu 3.998,4. Selanjutnya pada tahun 2019, neraca perdagangannya itu minus 3.592,7, migasnya itu minus 10.096,1, dan non-migasnya itu 6.503,3. Pada tahun 2020, nilai neraca perdagangannya itu 21.623,0, migasnya minus 6.005,7, dan non-migasnya itu 27.628,8. Dan yang terakhir, tahun 2021, nilai neraca perdagangannya 35.332,5, migasnya itu minus 13.028.586,0. Selanjutnya, sumber pemasukan terbesar yang dapat kita lihat dari tabel sebelumnya. Pada tahun 2017, sumber pemasukan terbesar itu sebanyak 153.083,8 yang didapat dari hasil non-migas. Pada tahun 2018, sumber pemasukan terbesar itu sebanyak 162.840,9 yang diperoleh dari non-migas. Pada tahun 2019, sumber pemasukan terbesar itu sebanyak 155.893,7 yang diperoleh dari non-migas. Dan pada tahun 2020, sumber pemasukan terbesar itu sebanyak 154.940,8 yang diperoleh juga dari non-migas. Dan yang terakhir pada tahun 2021, sumber pemasukan terbesar itu sebanyak 219.246,9 yang diperoleh juga dari non-migas. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan terendah yang dapat kita lihat juga dari tabel sebelumnya. Pendapatan terendah pada tahun 2017 itu sebanyak 24.316,2 yang kita peroleh dari hasil migas. Pada tahun 2018, pendapatan terendah itu sebesar 29.868,8 dari hasil migas. Pada tahun 2019, pendapatan terendah itu sebanyak 21.885,3 dari hasil migas. Pada tahun 2020, pendapatan terendah itu sebanyak 14.256,8 dari hasil migas. Dan pada tahun 2021, pendapatan terendah itu juga dihasilkan dari migas sebanyak 25.529,1. Yang keempat, kita akan membahas tentang kebijakan untuk meningkatkan neraca perdagangan. Yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia, yang pertama itu adalah meningkatkan ekspor non-migas yang berasal dari hasil industri dan diverifikasinya ke pasar tradisional seperti pasar tradisional Tiongkok, pasar tradisional Amerika Serikat, dan pasar tradisional Jepang. Dan juga negara-negara dengan tujuan ekspor yang baru. Yang kedua, kita dapat mengurangi impor bahan baku dengan mencari substitusinya dari dalam negeri. Dan yang ketiga, mengurangi impor migas seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dengan mengoptimalkan program B20 dan seterusnya. Apa sih program B20?
Program B20 itu adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak, yaitu solar. Yang terakhir adalah pendapat saya dalam kebijakan yang tepat untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Menurut saya, kebijakan yang tepat yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan neraca perdagangan adalah dengan memperbanyak ekspor dan mengurangi impor, terutama memperbanyak ekspor migas dan mengurangi ketergantungan migas melalui sinergi BUMN. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saat program pemerintah itu yaitu mengurangi impor migas seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dengan mengoptimalkan program B20, yaitu program yang tadi mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak seperti solar. Itu sangat-sangat membantu untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Sehingga kita lebih banyak mendapatkan laba daripada kerugian karena kita dapat berusaha lebih banyak melakukan ekspor daripada kita menerima impor migas dari negara-negara lain. Sekian presentasi saya kali ini, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya sangat mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.